Setiap suami muslim wajib tahu ilmu ini. Jika tidak tahu maka dosa besar. Ini ilmunya saja wajib diketahui. Setelah tahu maka wajib diamalkan. Nah, kalau tidak tahu dan tidak diamalkan maka dosa dua kali. Karena tidak tahu ilmunya, kemudian tidak tahu mengamalkannya. Ya karena tidak tahu ilmunya bagaimana mengamalkannya. Nah, kalau seandainya hanya tahu ilmunya saja tetapi tidak diamalkan, maka dosa satu, yaitu dosa tidak diamalkan. Kalau tidak tahu ilmunya dan tidak diamalkan berarti dosa dua kali. Ilmu apakah itu? Yaitu ilmu tentang salah satu kewajiban para suami muslim adalah memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nafkah batin yaitu memberikan pendidikan rohaniyah, memahami ilmu agama Islam. Oleh sebab itulah wajib bagi setiap lelaki muslim untuk ngaji ilmu agama Islam setiap saat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib atas setiap orang Islam. Namanya wajib jika dijalankan berpahala, jika ditinggalkan berdosa, dosa besar. Jika para suami muslim tidak bisa mengaji membaca Al-Quranul Karim, tidak bisa sholat, tidak bisa memahami hukum-hukum Islam, maka bagaimana mereka bisa memberikan nafkah batin kepada istri mereka? Coba direnungkan. Oleh sebab itulah wajib setiap lelaki muslim untuk ngaji setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai waktunya ini habis terbuang sia-sia, sampai tua tidak bisa ngaji. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, anehnya di Indonesia nih, ketika ada guru-guru ngaji di kampung-kampung yang mendidik putra-putri mereka agar putra-putri mereka kelak memahami hukum-hukum Islam, namun jarang sekali yang mau ikut peduli. Kita lihat aja lah di kampung-kampung, guru-guru yang ngajar ngaji anak-anak itu, apakah ada masyarakat sekitarnya yang peduli? Ya ada, tetapi sangat jarang sekali. Ada yang peduli cuma satu dua. Bahkan nih masih ada orang Islam yang meremehkan, menghina dan memusuhi guru-guru ngaji. Padahal orang Islam, ini kan aneh. Di Indonesia ini sangat aneh sekali. Mayoritas umat Islam, tetapi mayoritasnya tidak memahami hukum Islam. Bahkan dia belum paham bahwa memberikan nafkah batin kepada istrinya adalah memberikan pendidikan rohaniyah. Karena selama ini pemahamannya yang namanya nafkah batin adalah hubungan badan, padahal bukan. Hubungan badan itu bukan nafkah batin. Bahkan hubungan badan itu adalah haknya suami menjadi kewajiban istri. Hubungan badan itu adalah haknya suami menjadi kewajiban istri. Yang namanya haknya suami, maka suami berhak minta kapan saja. Dan karena menjadi kewajiban istri, maka istri tatkala suami meminta haknya, wajib bagi setiap istri untuk memberikannya. Maka berdosa istri apabila menolak haknya suami. Oleh sebab itulah, kalau seandainya misalnya hubungan badan itu menjadi kewajiban suami, pertanyaannya, wajibnya sehari semalam berapa kali? Coba dijawab. Kalau seandainya hubungan badan itu kewajiban suami, wajibnya sehari semalam berapa kali? Apakah sehari semalam itu wajib 17 kali misalnya? Ya kalau masih muda mungkin kuat. Nah kalau yang sudah tua-tua, diwajibkan sehari semalam 17 kali misalnya. Ini kan tele-tele-te ya, gak kuat lah. Oleh sebab itulah ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap lelaki muslim, terutama yang telah memiliki istri. Aneh lagi di Indonesia ini, aneh. Ya, karena suami itu punya kewajiban mendidik istri, memberikan nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahirnya sandang, pangan, papan. Nafkah batinnya adalah pendidikan rohaniyah. Kalau hubungan badan itu biologis itu tidak rohani, bukan batin. Ya, jadi biologis itu adalah tetap jasmaniyah. Oleh sebab itulah bagi setiap muslim wajib mengaji dari kecil.
Nah, kalau seandainya di kampung ada guru-guru ngaji, didukung, disupport, ikut peduli. Mengapa? Karena guru-guru ngaji tersebut telah mendidik anak-anak kita. Padahal kewajiban kita lah sebenarnya mendidik putra-putri kita sendiri. Jadi setiap orang tua laki-laki itu wajib mendidik istrinya tentang ilmu agama. Wajib mendidik putra-putrinya mengenal ilmu agama. Nah, kalau sudah menjadi kewajiban, tidak dijalankan. Lalu putra-putrinya ada yang mendidik, orang lain dididik. Mendidik putra-putri kita. Aneh, tidak ikut peduli kita. Cuek is the best. Ini kan laknatullah. Dilaknat oleh Allah tapi nggak sadar. Nggak sadar, merasa enjoy-enjoy saja. Lah anehnya lagi nih, aneh di Indonesia. Yang namanya mendidik putra-putri itu selamanya. Memberikan nafkah kepada putra-putri yang namanya anak kita sendiri itu selamanya. Jadi namanya anak itu selamanya menjadi anak kita. Misalnya ada seorang suami yang cerai dari istrinya. Cerai, sudah diceraikan istrinya, kemudian anaknya pun ditelantarkan. Anaknya diserahkan pada istrinya, enggak pernah diurus nafkahnya. Ini kan namanya lelaki sangat bejat. Sangat bejat. Seharusnya sang laki-laki itu kapanpun untuk anaknya loh ya. Anaknya itu adalah kewajiban dia. Jadi kalau seandainya istrinya sudah enggak menjadi istri lagi, istrinya enggak wajib diberikan nafkah. Enggak wajib diberikan nafkah sandang maupun pangan maupun papan. Tidak wajib diberikan nafkah lahir maupun batin untuk istri karena sudah menjadi mantan istri. Tapi nggak ada mantan anak itu nggak ada. Nah, inilah kebejatan para suami di Indonesia. Istrinya diceraikan, kemudian anaknya ditelantarkan, diserahkan kepada istrinya sehingga sang janda tersebut itu sulit mencari suami lagi. Karena apa? Ya karena calon-calon suaminya sudah perhitungan, mikir. Nanti kalau saya menikahi janda tersebut, jangan-jangan anaknya diserahkan ke saya misalnya. Ini kan salah kaprah. Kalau seandainya misalnya para suami di Indonesia ini paham tentang hukum-hukum Islam, dia sudah cerai dengan istrinya, tetapi anaknya sampai kapanpun tetap anaknya. Jika anaknya tidak diurus, dosa besar kelak di yaumil qiyamah pasti akan dituntut oleh anaknya. Pasti akan dihukum oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sudah istrinya diceraikan, anaknya ditelantarkan, istrinya mau menikah lagi kadang-kadang dipersulit. Ini kan kebejatan para suami di Indonesia karena memang tidak memahami hukum-hukum Islam. Nah, bahkan anaknya saja yang masih kecil-kecil dididik oleh guru-guru ngaji di kampung, sudah nggak dibantu, nggak diurus, bahkan guru-gurunya dihina, diremehkan, direndahkan, bahkan dimusuhi. Ini kan sangat aneh di Indonesia. Oleh sebab itulah, tatkala kita bercerita, orang Indonesia itu banyak sekali orang Islam yang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa sholat. Di Timur Tengah sana itu kaget, heran masa ada orang Islam kok nggak bisa sholat, ada orang Islam kok tidak bisa baca Al-Quran. Di Indonesia kenyataan. Nah, oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, mari wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, dimanapun saat ini berada, mari, terutama para laki-lakinya. Laki-laki itu punya tanggung jawab memberikan nafkah sandang pangan papan dan juga memberikan nafkah batiniyah, rohaniyah kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Jika anak-anak dan istrinya tidak bisa baca Al-Quran, dialah yang wajib mendidiknya. Dia anak istrinya tidak bisa sholat, maka dialah yang wajib mendidiknya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.